Halo, nama saya Helen Renata. Dan dengan saya, Reana Felicia, di sini kami sudah menyelesaikan mencari data-data tentang percobaan membuat kincir angin Darius tipe H dengan tujuan mencari daya dan torsi dari kincir angin tersebut. Yuk, langsung aja. Yang pertama kita akan bahas adalah alat dan bahannya. Di sini kami membutuhkan alat yaitu seng, pipa PVC, bearing, dan aluminium stick. Alat yang kami butuhkan adalah gunting seng, lem uhu dan lem tembak, gergaji, bor, baut, dan mur. Lalu selanjutnya kami memotong seng seukuran 34 x 4 cm sebagai lengan dari baling-baling ini. Lalu juga kami memotong pipa PVC setinggi 50 cm dan kami memotong aluminium stick setinggi 60 cm. Lalu kami memasangkan bearing di sini supaya pipa bisa bertahan di situ. Lalu kami juga menggunakan baut seukuran 0,5 cm. Maka dari itu kami menggunakan bor untuk membuat bolongan di baling-baling dan pada pegangannya supaya bisa menempel. Selanjutnya kami memasangkan baling-baling dengan lem. Di percobaan ini kita ingin mencari tahu hasil dari torsi dan daya yang dihasilkan oleh kincir angin Darius tipe H ini. Torsi adalah gaya yang bekerja mengelilingi sebuah titik yang digunakan untuk memutari si bilah atau si bendanya. Torsi kincir angin ini bisa didapat dengan rumus R lengan kali gaya. R lengan itu jarak lengan sisi dan gaya itu gaya pengimbangnya. Lalu, untuk mencari daya kincir ini dihasilkan oleh gerak melingkar pada poros kincir angin. Untuk mencari daya ini, kita membutuhkan hasil dari mencari torsi dan kecepatan sudut. Bisa didapatkan dengan daya yang dihasilkan kincir angin dikali dengan kecepatan sudutnya. Berikut adalah data yang kami dapatkan dalam percobaan ini. Data tersebut diambil berdasarkan kecepatan yang ditempuhnya dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Lalu dari data-data tersebut kami bisa mendapatkan percepatannya atau dalam kasus ini perlambatannya. Kami mengambil sebanyak 3 percobaan dan di sini bisa dibuktikan bahwa tidak semua percobaan itu sama hasilnya. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang berbeda dan kondisi yang berbeda karena kami mengambilnya dalam waktu yang berbeda juga. Nah, inilah data hasil dari percobaan yang telah kami coba. Di sini kami melakukan 3 kali percobaan dengan jarak tempuh yang mendapatkan hasil yang sama, yaitu 188,4 cm. Jarak tempuh sebanyak 1 putaran atau sama dengan 1 keliling lingkarannya. Jarak tempuh itu didapat dari pi kali diameter. Lalu, T atau waktu yang didapat selama 1 kali percobaan itu semakin lama semakin melambat, maka itu kita mencari dan mendapatkan perlambatan. Lalu, V itu kecepatan. Kecepatan ini semakin lama semakin menurun dan menyebabkan waktu makin lama, atau bisa didapat juga dengan T aksen kurang 0. Lalu, A ini adalah hasil percepatannya. Tapi karena menurun makin lama, maka kita sebut dengan perlambatan. Dan didapatkan ini perlambatan. Jadi, dalam satu percobaan diambil beberapa data sesuai dengan waktu yang diperlukan baling-baling untuk menjalankan satu putaran. Karena itu, ini tidak selalu 4, ada yang percobaan 2 hanya mendapatkan 2 kali, dan percobaan 3 mendapatkan 5. Lalu untuk membuat grafik perlambatan, kita mudah sekali hanya memblok bagian waktu dan si kecepatan. Kita coba ya. Di blok, lalu insert, lalu ke scatter, lalu ya, jadi dan dapatlah grafik perlambatan. Untuk grafik perlambatan 2 dan perlambatan 3 caranya sama. Lalu untuk mendapatkan grafik bar percepatan, ketiga percepatan didapat dari si perlambatan atau si percepatan ini. Diambil 3
data ini lalu diblok dan dibuat ke bar. Sekian presentasi dari percobaan yang telah kami buat. Semoga membantu dan terima kasih.